yang paling depan insyaallah paling cepat masuk surga, kecuali beliau-beliau yang ada kebutuhan khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati beliau Ibu Ketua MTKI beserta seluruh pengurus MTKI Duta Indah Al-Ikhlas Duta Indah, wabil khusus kepada ummahat salihat rahimakunallah. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakunna bi taqwallah wa ta'ati rasulihi la'allakunna turhamun. Wahayyikunna jami'an tahiyatan islamiyah. Tahiyatul Islam hiya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ibu-ibu? Ini banyak yang kebanyakan makan daging kelihatannya. Makanya banyak yang gak hadir, darah tinggi naik kelihatan. Darah tinggi, kolesterol. Ya. Apa bedanya poligami dan kurban? Yang gak tahu angkat tangan. Oh, tahu semua berarti. Apa bedanya poligami dan kurban? Baik. Persamaannya ada, sama-sama kurban gitu ya. Yang satu kurban hewan, satunya kurban rasa. Cerdas. Yang ditanya perbedaannya. Bedanya kalau kurban banyak yang mampu tapi tidak mau. Kalau poligami banyak yang mau tapi tidak mau. Kebalikannya itu. Jadi kalau kurban banyak yang mampu tapi tidak, makanya kalau musim kurban itu banyak yang sibuk nyiapin tusuk sate. Bukan nyiapin hewannya, malah nyiapin arang dan sebagainya. Tapi kalau poligami banyak yang mau tapi tidak, pura-pura mampu padahal hakikatnya tidak mampu. Bukan itu pesannya. Pesannya ummahat, dalam agama kita ini ada dua istilah penting. Pertama kemampuan, yang kedua kemauan. Semua ibadah dalam Islam menuntut dua hal ini. Karena ada orang yang mampu tapi tidak mau, nggak jadi. Ada yang mau tapi tidak ada kemampuan, juga nggak jadi. Ini yang ngaji, yang mau ngaji pagi ini banyak, tapi karena tidak dikasih kesehatan oleh Allah nggak nyampe. Tapi banyak juga yang punya kemampuan, keluasan waktu, tapi karena tidak ada kemauan, ya nggak jadi ngaji juga. Jadi ada kemampuan, ada kemauan. Mana yang lebih penting?
kalau dalam agama kita yang lebih didulukan kemauan. Kemauan itulah yang dalam istilah lain disebut dengan niat. Kalau niat saja pahala Ustadz, pahala. Tapi jangan disengaja setiap kebaikan niat terus, itu namanya ngakal-ngakalin. Ada niat dan insya Allah akan mewujud dalam kemampuan. Seperti ajakan Ibu Ketua tadi tentang momentum hijrah. Ummahat ada kegiatan, ada event. Setiap ada permohonan bantuan dari sebuah majelis ilmu, bersegeralah niatkan untuk betul-betul membantu. Pesannya kan kun arba'an wala takun khamisan. Jadilah di antara 4 perkara, jangan jadi yang kelima. Ini penting ummahat. Pertama, kun mualliman. Yang pertama, jadilah pengajar. Kalau tidak bisa jadi pengajar, kun muta'alliman. Jadilah orang yang belajar. Kalau nggak bisa ngajar, nggak bisa ikut ngaji, kun salisan mu'inan lil muta'allim, memfasilitasi orang untuk belajar. Yang keempat, kun muhibban wala takun khamisan. Jangan jadi yang kelima. Ngajar tidak, ngaji tidak, memfasilitasi orang ngaji enggak, malah jadi yang kelima, memusuhi pengajian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ummahat kalau tidak bisa ikut ngajar, minimal belajar. Kalau nggak bisa ikut belajar ngaji, memfasilitasi. Memfasilitasi itu maksudnya apa? Apapun yang dibutuhkan, dia selalu terdepan. Walaupun baru sebatas niat, tapi akan dia wujudkan dalam kemampuan. Jadi setiap ada ajakan apapun, bersegeralah. Apalagi itu di majelis ilmu. Karena niat kita, cita-cita kita ngaji begini ummahat, bukan sekedar datang, duduk, mendengar, selesai pulang. Kalau itu niat ibu, mending beli kuota bu. Kuota internet, nonton YouTube, banyak banget ustadz di situ. Ustadz siapa saja ibu tulis keluar. Kalau hanya sekedar itu niatnya. Tapi kenapa ibu datang ke pengajian, kenapa bergabung dengan MTKI ini? Niatnya adalah mencatatkan diri sebagai penuntut ilmu sampai azal menjemput. Kalau kita catatkan diri kita sebagai penuntut ilmu sampai azal, insya Allah kita wafat dalam keadaan syahid fisabilillah. Hitung-hitungannya sederhana bu. Kita nggak pede dengan sholat kita. Saya ya. Kita itu maksudnya saya dengan yang lain, yang di luaran sana. Yang di sini mudah-mudahan nggak. Kita nggak pede dengan sholat kita. Kita nggak pede dengan sodakoh kita, zakat kita dan sebagainya. Terus apa yang mau kita andalkan bekal menghadap Allah? Satu-satunya yang bisa kita andalkan saat ini, catatkan diri sebagai penuntut ilmu di jalan Allah sampai azal itu menjemput, maka kita wafat dalam keadaan syahid fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Itu bukan sekedar keluar dari rumah,
tetapi mencatatkan diri, artinya istiqomah dalam pengajian. Apapun kegiatan, apapun yang dibutuhkan, dia bantu dengan semaksimal yang dia mampu. Mencatatkan diri sebagai penuntut ilmu, maka ketika wafat pada waktunya kelak, dia wafat dalam keadaan syahid fisabilillah, surga Allah menunggunya. Orang yang wafat fisabilillah syahid itu jaminannya surga, Bu. Kalau kita kepedean dengan ibadah kita, kelihatannya harapannya tipis kelihatannya. Bukan berarti kita nggak harus sholat, enggak. Itu bersin fisabilillah namanya. Pokoknya kalau bersin di pengajian pahala saja udah. Ya. Jadi pesan pertama pertemuan kita ini menyambung apa yang beliau sampaikan tadi. Ya. Jangan pernah berpikir berkali-kali kalau untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Gak usah. Allah sudah jaminkan balasan pengganti yang terbaik dari apa yang ibu berikan di jalan Allah. Pasti diganti. Ma anfaqtum fi sabilillah. Apa yang kamu impakkan, yang kamu belanjakan di jalan Allah. Nah, rumusnya sederhana. Kalau dulu zaman ibu masih usia muda, awal-awal menikah, itu ada semboyan sedekah itu nggak perlu banyak, yang penting ikhlas. Kalau sekarang semboyannya sudah harus berubah. Sedekah itu tidak perlu sedikit, yang penting ikhlas. Ya. Kalau dulu nggak perlu banyak, yang penting ikhlas. Kalau sekarang tidak perlu sedikit, yang penting ikhlas. Ya itulah. Masa dari dulu sampai hari ini masih sama saja tagline-nya, kan enggak? Harus ada kemajuan. Berat Ustadz, memang yang namanya kebaikan itu berat. Makanya paksakan diri. Kan maksa itu enggak bagus, Ustadz. Kata siapa? Kalau dipaksa orang enggak baik. Kalau memaksa diri sendiri itu baik. Kok baik, Ustadz? Ya semuanya juga dalam agama ini dipaksa, Bu. Apa yang enggak dipaksa dalam agama ini? Semua ibadah yang hukumnya wajib itu bahasa lainnya dipaksa. Dipaksa oleh Allah kita untuk taat. Contoh sholat 5 waktu, hukumnya wajib. Karena Allah tahu nggak ada yang hobinya sholat, nggak ada. Nama pulanah hobi sholat, bohong. Udahlah kita TST aja lah, tahu sama tahu. Puasa Ramadan wajib, Allah paksa. Yang tidak disukai manusia itu Allah wajibkan. Yang disukai oleh manusia tidak diwajibkan oleh Allah. Apa contohnya? Makan. Makan itu hukumnya nggak wajib. Tapi kalau makan yang halal itu wajib. Tapi kalau makan secara umum hukumnya apa? Mubah. Kenapa nggak diwajibkan oleh Allah? Karena Allah tahu, gak usah diwajibkan, kalau lapar juga otomatis makan itu. Tidur wajib nggak ada. Satu-satunya tidur dalam Islam yang hukumnya sunnah itu namanya qailulah namanya. Tidur siang yang niatnya untuk bangun sepertiga malam, itu hukumnya sunnah. Sunnah itu nggak ada hukumnya wajib. Jadi nggak ada istilah tidur wajib. Kenapa nggak Allah wajibkan? Karena manusia itu nggak usah diwajibkan.
tidur. Jangankan pada waktu dan tempatnya, bukan pada waktu dan tempatnya pun bisa tidur. Karena itu kebutuhan manusia. Tapi yang tidak disukai manusia diwajibkan oleh Allah. Intinya, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kenapa demikian ummahat? Jangan pernah menunda kebaikan untuk esok hari. Bisa jadi esok tiba kita sudah tiada. La tuakhir amalaka ilal ghad, ma takdiru an ta'amalakul yaum. Jangan pernah menunda satu kebaikan. Bisa jadi esok tiba kita sudah tiada. Azal itu datang tidak melihat waktu dan tempat. Baik ummahat yang Allah muliakan, kita kembali kepada tema bahasan kita tentang fikih. Hari ini, pagi ini kita akan membahas lanjutannya, yaitu tentang istinja. Istinja itu secara bahasa artinya berlepas atau melepaskan diri, membebaskan diri dari kata kerja naja yanju. Istinja secara syariat artinya membersihkan diri setelah membuang hajat, baik yang dari kubul maupun dari belakang yang disebut dengan dubur. Jadi apabila ada kotoran yang keluar dari dua tempat keluarnya kotoran, dalam agama kita diwajibkan untuk membersihkan kotoran setelah buang air kecil maupun buang air besar. Itu dalam agama kita disebut dengan istinja. Jadi istinja itu membersihkan kotoran baik setelah buang air kecil maupun buang air besar. Itu namanya istinja dalam agama kita. Nanti ibu akan temukan ada penyebutan lain. Salah satunya disebut istitobah. Ada lagi istijmar. Jadi ada istinja, ada istitobah, ada istijmar. Itu artinya sama. Kenapa disebut istinja? Karena dia membebaskan dirinya dari kotoran, najis. Kenapa disebut istitobah? Karena itu membuat hatinya menjadi tenang. Karena bersih itu identik kepada ketenangan. Kenapa disebut istijmar? Karena dia menggunakan benda yang sifatnya kesat. Istijmar itu mempergunakan batu. Jadi istinja, istitobah, istijmar. Tapi yang paling banyak dipakai dalam fikih istilahnya adalah istinja. Istinja itu membersihkan diri dari najis setelah buang air kecil maupun buang air besar. Hukumnya dalam Islam wajib. Bahkan dalam satu hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, apa yang membuat banyak orang kelak masuk neraka, salah satunya mereka yang setelah buang air kecil tidak bersuci alias tidak istinja. Itu menyebabkan banyak orang masuk neraka. Itu tidak beristinja saja begitu, Bu. Tapi fakta kenyataan yang kita lihat, orang buang air kecil malah sembarangan di mana-mana.
itu dosanya dua kali lipat gitu. Jangankan bersuci, tempat dan waktunya pun sembarangan, tempat khususnya. Jadi istinja. Nah, dalam istinja ini apa yang digunakan alatnya? Pertama air, yang kedua batu dan sejenisnya. Apa yang dimaksud batu dan sejenisnya? Kayu, tisu, kertas. Nah, ibu kan pernah lihat di toilet umum itu ada tisu. Dalam agama kita, beristinja itu didahulukan menggunakan air, baru kemudian menggunakan batu kalau istijmar atau benda yang semisalnya. Tapi batu, kertas, tisu, kayu yang bisa dipergunakan sebagai alat istinja, syarat mutlaknya harus memiliki minimal 3 sisi, dan ketiga sisi itu harus bisa dipergunakan. Bolak-balik, 1, 2, kemudian ada sisi yang ketiga. Tidak boleh hanya satu sisi. Sekarang pertanyaannya, tisu sekarang masuk nggak? Nggak masuk, karena sisinya hanya 2. Bolak-balik, yang ketiga nggak ada. Kalau batu, kayu masih ada sisi yang ketiga. Maksudnya itu sisi yang sudah terkena najis tidak boleh dipergunakan lagi untuk istinja, harus mempergunakan sisi yang belum terkena najis, dan minimal itu 3 sisi. Maka kalau kita simpulkan, istinja itu paling aman gunakan air, sudah, biar nggak repot mikirnya. Memang agama membuka alternatif menggunakan bahan yang lain, tetapi disyaratkan memiliki 3 sisi. Kalau itu tidak terpenuhi, maka dia tidak termasuk dari bahan yang bisa digunakan untuk istinja. Maka yang lebih aman itu adalah menggunakan air. Dan diharamkan menggunakan benda-benda yang sifatnya itu dimuliakan. Contoh, buah-buahan, makanan dan sebagainya nggak boleh. Itu nggak usah dijelaskan lah ya. Pakai logika saja sudah bertentangan itu. Jadi ummahat ini tentang istinja. Nah, pertanyaannya, kenapa harus beristinja? Apa hikmahnya? Ini penting, karena setiap perintah dalam agama kita pasti memiliki hikmah di balik perintah itu. Karena dalam agama kita nggak ada yang asal-asalan. Ada hikmah. Kenapa Allah perintahkan istinja? Sebab kesucian itu identik, garis miring, dekat kepada ketenangan. Sederhananya, kalau ingin hidup tenang, mulailah dengan hal yang bersih. Maka kenapa dalam kitab fikih Islam, fikih mazhab apapun, selalu bab yang pertama itu dibahas toharah, bukan bab yang lain. Padahal kan banyak bab, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada jihad, ada muamalah, ada macam-macam. Tapi kenapa selalu dikedepankan toharah? Karena kebersihan dalam Islam itu mendapat tempat yang mulia. Tempat pertama dalam Islam, bukan sekedar bersih secara fisik, tapi juga bersih secara fisik sangat berpengaruh terhadap kebersihan psikis. Orang yang jiwanya bersih dimulai dari fisik atau badan
yang bersih. Contoh dalam kehidupan, ada kaedah dalam agama kita, ma takhruju min afwahikum innaha takhruju min qulubikum. Apa yang keluar dari lisan seseorang, itulah yang tersimpan di dalam hatinya. Apa maksudnya Ustaz? Kita kalau dihina orang, dikata-katain orang, dibully orang, santai saja Bu. Nggak usah gelisah, nggak usah emosi, nggak usah membalas. Kenapa? Karena agama kita mengajarkan apa yang keluar dari lisan, itulah yang tersimpan di dalam hati. Artinya apa? Kata-kata yang kotor, kata-kata yang hina, kata-kata yang merendahkan, itu tidak akan keluar dari lisan orang yang hatinya bersih. Pasti kata yang kotor keluar dari hati yang kotor. Itu pasti, bukan insya Allah lagi Bu. Ini contohnya nih. Ini gelas isinya air putih nih. Ini kalau dituangkan keluarnya apa? Air putih. Kenapa? Karena isinya air putih. Gak mungkin isinya air putih dituangkan keluar teh. Mustahil. Tapi kalau isinya teh dituangkan ya keluar teh. Kata-kata yang keluar dari lisan orang yang kotor hatinya, ya kotor yang keluar dari mulutnya. Kata-kata yang merendahkan itu hanya keluar dari orang rendahan. Kata-kata hina hanya akan keluar dari hati manusia yang hina. Maka kalau kita balas hinaan, kalau kita balas caci maki, maka tidak ada bedanya dengan yang mencaci maki dan menghina. Itulah dalam istilah kehidupan dikenal dengan beti. Beda tipis 11-12. Jadi kalau dihina, dicaci, dimaki orang, senyum saja. Senyum aja, santai saja. Nggak kuat Ustadz, nggak kuat ya jangan dengarkan. Kalau kuat dengarkan, kalau nggak kuat tinggalkan saja. Ngomongnya enak Ustadz, memang agama itu paling enak diomongkan. Apapun dalam agama ini paling enak diomongkan. Sabar, mudah ngomonginya. Prakteknya sulit, tapi ingat, bukan mustahil. Semua agama, bukan semua ajaran dalam agama kita mudah diucapkan, tapi sulit dipraktekkan. Maka kesungguhan kita dalam mewujudkan ajaran itu dalam kehidupan, itulah yang dinilai oleh Allah. Bukan masalah berhasil atau tidak, tetapi kesungguhannya. Apa dalilnya Ustaz? Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Apa contohnya Ustaz? Ibu datang ke pengajian ini pulang ngaji pinter gitu? Enggak usah berhayal. Udah enggak waktunya lagi ini sebenarnya belajar. Udah lewat. Ya, frankly speaking aja, kita ngomong apa adanya kan. Masa-masa usia kita ini kan bukan masa belajar lagi sebenarnya ini. Makanya menurut penelitian, apa pertanyaan terbanyak yang ditanyakan oleh jamaah pengajian setelah selesai pengajian? Ternyata posisi pertama ditempati pertanyaan, tadi Pak Ustadz ngomong apa? Bukan minggu depan ada pengajian nggak? Nggak ada. Nanya, tadi Pak Ustadz ngomong apaan? Udah biasa itu sudah sunnatullah kelihatannya itu sudah ketetapan Allah,
faktor usia. Tapi kenapa ibu datang ngaji? Kesungguhan ibu yang dinilai oleh Allah. Ya Rabb, betul saya telat ya Allah. Secara usia saya sudah terlambat untuk mempelajari agamamu. Tapi tidak ada kata terlambat dalam kebaikan. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tetap bersungguh-sungguh datang ke pengajian. Tapi nggak ingat apa-apa Ustadz. Iya, itu sudah fitrah. Makin banyak ingat, makin banyak lupa. Orang yang nggak pernah ingat nggak akan pernah lupa. Apa yang mau dilupakan ingat juga nggak. Jadi kalau habis pengajian ini ibu, tadi Pak Ustadz ngomong apaan ya? Tenang aja, udah disimpan sama Allah itu. Kenapa ibu lupa? Karena tadi ibu ingat. Kalau ada yang diingat ya pasti ada yang dilupakan. Yang masalah nggak ada yang diingat, tahu-tahu lupa. Masalah itu. Makin banyak ingat, makin banyak lupa. Maka niat kita datang ke pengajian, setelah pengajian serahkan kepada Allah. Allah yang akan mengembalikan ilmunya di saat ibu nanti membutuhkan. Maka ibu jangan heran kalau tiba-tiba nanti cucunya, anaknya, tetangganya, temannya nanya, ibu bisa jawab. Itu Allah kembalikan ilmunya kepada ibu. Nggak langsung jadi ustazah ibu selesai pengajian. Kasihan juga kalau semuanya jadi ustazah, nggak ada yang mau duduk, semuanya mau ngomong. Iya kan? Jadi itu sudah sunnatullah. Itu hikmah istinja. Kalau kita ingin hidup tenang, maka mulailah dari hal-hal yang bersih. Istinja filosofinya adalah membersihkan diri untuk mendapatkan ketenangan hidup. Masih susah memahaminya. Ibu lihat kucing. Kucing kalau habis nyolong ikan, itu makannya nggak tenang itu. Kucing. Tapi kalau ibu kasih ikannya, wah anteng banget ya makannya. Sama kalau membaca gelagat suami di rumah kan sederhana saja. Ini handphonenya dikantongin apa enggak nih? Biasanya handphone di atas meja, tahu-tahu dikantongin, tidur di bawah. Itu indikator itu. Itu ada tanda-tanda itu yang begitu itu. Kalau nggak ada apa-apa biasa saja kan. Sama kalau kita dibilang orang monyet lu, biasa aja kita, ngapain marah? Orang kita bukan monyet. Monyet lu marah-marah dia. Gitu. Ya saja. Orang kita bukan monyet, kita manusia. Mirip monyet lu katanya. Iya emang. Berarti sekarang kita manusia mirip monyet. Tapi kalau dibilang mirip manusia lu, berarti sekarang dia monyet itu mirip. Santai saja. Ya begitulah hidup. Sulit tapi bukan berarti mustahil ya, Bu ya. Memang mudah diomongkan, sulit dipraktekkan, tapi bukan berarti agama itu mustahil untuk dipraktekkan. Sungguh-sungguh saja praktekkan, bukan masalah berhasil atau tidak, tetapi bersungguh-sungguh apa tidak, itu yang penting. Kalau masalah berhasil atau tidak, emang ada yang berhasil? Hakikatnya coba kita lihat rumah tangga gitu, dibilang rumah tangga berhasil, nggak ada. Oh contoh tuh rumah tangganya si Fulan nggak pernah ribut. Oh belum tentu. Yang kedengaran nggak ada, tapi bom waktu, nggak pernah ribut suami istri, tahu-tahu cerai. Banyak yang begitu. Lebih baik ribut terus tapi nggak cerai-cerai, itu yang hebat. Bukan ngajarin ini, tapi memang itu faktanya. Kok kelihatannya damai, tahu-tahu udah satu di Sabang, satu di Merauke. Mending suami istri ribut terus tapi nggak cerai-cerai, itu yang hebat. Karena justru
keributan itu yang bisa mendatangkan kemesraan itu. Ya, berlakulah kaedah laut yang tenang tidak akan menghasilkan pelaut yang ulung. Nah, itulah kehidupan. Santai saja kalau ribut, yang penting jangan diupdate jadi status. Apa masalahnya Ustaz? Masalahnya itu begini. Kenapa Allah murka kepada orang yang punya masalah? Allah murka betul kepada orang yang punya masalah. Kenapa? Karena masalahnya itu sudah ditutupi Allah, dia buka. Apa bentuk dia membuka masalahnya, aibnya? Dia update status. Allah sudah tutup aibnya. Tadi pagi ribut sama suaminya. Panci, wajan pada terbang lah. Gak ada yang tahu. Tetangganya aja nggak ada yang tahu. Jam 9 pagi dia nulis status. Galau. Sudah Allah tutup aibnya, kemudian dia buka. Nah, itu yang membuat Allah murka itu. Dah, itu ya Bu ya. Baik, jadi itu hikmah dari istinja. Sekarang kita masuk kepada bab selanjutnya. Adab buang air kecil dan besar di dalam Islam. Semua dalam agama kita ada adabnya, ada tata caranya, ada sopan santunnya. Nah, ini adab dalam buang air kecil dan buang air besar. Pertama, ketika akan masuk ke dalam toilet atau kamar mandi, disunnahkan untuk mendahulukan kaki kiri, dan ketika keluar mendahulukan kaki kanan. Baca doanya di mana Ustadz? Sebelum masuk, jangan ketika sudah masuk. Ketika mau keluar baca doanya di mana Ustadz? Setelah di luar kamar mandi atau di luar toilet baru baca Alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Jadi sunnahnya pertama masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Diharamkan masuk kepala duluan. Nah, itu itu nyunsep namanya. Ya, itu sunnah adab yang pertama. Baca doanya sebelum masuk dan setelah keluar kamar mandi. Jangan membaca doa di dalam kamar mandi atau di dalam toilet. Kemudian yang kedua, ketika buang hadas, baik hadas kecil maupun besar, jangan berkata-kata selama di dalam toilet atau kamar mandi. Jangan berkata-kata, apalagi nyanyi. Jadi kalau ibu nanti masih dengar ada orang nyanyi di kamar mandi, berarti nggak ngaji itu. Itu bukan orang MTKI, itu bukan. Sampai habis satu album lagi nyanyi di kamar mandi. Kalau satu lagu masih mending, satu album. Kalau kaset zaman dulu bolak-balik kali itu. Side A, side B. Makanya mandinya lama, sampai 2 jam. Karena kebanyakan nyanyinya, bukan mandinya. Maka dilarang dalam agama kita berkata-kata di dalam kamar mandi. Kan berkata-kata saja Ustadz, nyanyi boleh dong. Itu pahamnya namanya salah. Atau minimal itu namanya salah paham. Inilah yang dalam agama kita disebut dengan mafhum muwafaqah namanya. Mafhum muwafaqah itu disebutkan satu yang lain sudah ngikut. Contoh, dalam Al-Quran surat Al-Isra itu kan ada larangan wala taqul lahuma uffin. Janganlah pernah ngomong kepada kedua orang tuamu.
Itu yang nggak ngaji suka nyinyir itu kan, ngomong doang yang nggak boleh, bentak mah boleh gitu. Dalam Islam itu namanya mafhum muwafaqah, artinya bilang saja nggak boleh, apalagi nendang. Itu loh. Itu namanya mafhum muwafaqah dalam usul fiqh gitu. Jadi disebutkan satu itu sudah mengandung yang lain. Jangan disebutkan satu dianggap yang lain boleh, itu nggak boleh. Kalau sudah sejenis disebutkan maka jenis-jenis yang lain masuk dalam kategori itu. Ngomong saja nggak boleh, apalagi ngomelin, apalagi membentak, apalagi nendang, apalagi mukul. Jangan sampai berpikiran ngomong kan yang nggak boleh, kalau membentak kan boleh. Itu Abu Jahal tuh yang begitu. Jadi dilarang dalam agama kita berkata-kata di dalam toilet atau kamar mandi. Artinya apa? Berkata-kata saja tidak boleh, apalagi nyanyi, apalagi sampai ceramah. Ngomel maksudnya itu. Kebablasan ngomel-ngomel sampai dalam kamar mandi. Walaupun memang ibu diciptakan begitu, tapi tolong dikondisikan fitrahnya itu. Ya fitrahnya perempuan memang begitu kan. Secara ilmiah pun begitu. Menurut penelitian itu, menurut satu riset, perempuan itu dalam sehari semalam itu membutuhkan, harus mengeluarkan 23.000 kosakata kan. Ya memang dia butuh 23.000 kosakata, maka ngomel aja, apa aja diomelin. Memang itu sudah fitrahnya itu. Dan itu memang real, faktanya begitu. Makanya sebenarnya kalau mau cari komentator itu yang paling cocok perempuan. Tapi kenapa komentator sepak bola itu laki-laki semua? Coba kalau perempuan komentatornya, habis itu. Sampai wasit, penontonnya, segala-galanya diomelin. Memang itu fitrah perempuan. Jadi kalau ada perempuan pendiam, itu malah dipertanyakan. Tapi kalau ada perempuan cerewet, itu malah memang sudah lumrah. Cerewet itu bahasa kampung. Kalau bahasa ilmiahnya kecerdasan linguistik namanya. Kecerdasan bahasa. Memang pintar berbahasa perempuan itu. Maka dia tercipta dari Hawa. Kalau laki-laki kan Adam. Kalau perempuan itu keturunan dari Hawa. Dari segi penyebutan saja sudah beda. Laki-laki itu pendiam karena dia keturunan Adam. Adam itu ngucapinya harus mingkem. Adam. Kalau Hawa, dia kebuka mulutnya. Hawa. Nggak bisa. Nggak bisa. Hawa itu ngucapinya dengan mingkem nggak bisa. Hawa nggak bisa. Susah. Makanya udah ngomong aja. Nggak apa-apa. Makanya kalau di pengajian ibu-ibu banyak yang ribut itu udah biasa. Ustadznya mulai ngaji di depan, dia bikin pengajian di belakang, itu biasa itu. Nanti sama-sama selesai dengan pengajian dia. Cuma dia pengajiannya privat, cuma 2 orang aja. Udah lumrah itu. Kalau dimarahin sama ustadznya berarti ustadznya nggak tahu hakikat yang dia hadapin itu siapa ya. Ngadapin perempuan itu kan, makanya ngomel. Maka memang dia pintar berkata-kata, memang kecerdasan kata-katanya banyak. Subhanallah gitu. Maka disebut di dalam ilmu kejiwaan namanya ilmu psikologi Islam yang dikarang Ibnu Khaldun. Kalau laki-laki itu disebut makhluk rasional. Kalau perempuan itu makhluk
emosional. Rasional itu bermain pikiran. Kalau emosional main perasaan. Itu bisa dilihat dari tanda-tanda yang paling mudah. Perempuan itu orang yang paling mudah memaafkan tapi sulit melupakan. Itu perempuan. Maka Umar ibnu Khattab mengajarkan kepada kita, umatnya Rasulullah itu, kalau salah, kalau ribut nih suami istri di dalam rumah, dan saya sudah praktekkan alhamdulillah. Kalau ribut dengan istri, jalan keluar yang paling mudah, pertama ngaku salah, yang kedua minta maaf, walaupun nggak salah. Nggak usah ngotot kita salah, nggak usah. Ya bu, ya bapak yang salah, maaf ya bu, udah langsung diam dari tadi kek. Ya, jadi kita dalam rumah tangga itu jangan cari kemenangan, yang penting cari ketenangan. Kalau cari menang, nggak bakal ada yang menang. Dibilang salah, dua-duanya salah. Dibilang benar, dua-duanya benar. Jadi yang dicari bukan kemenangan, nggak usah menang-menangan. Saya suami, kenapa? Nah, nggak usah, itu namanya nyari kemenangan. Yang penting cari ketenangan. Yang penting diam aja, istri kita nggak ngomel-ngomel, itu sudah tenang itu. Caranya kata Umar bin Khattab, ngaku salah dan minta maaf. Karena yang dibutuhkan perempuan itu cuma satu, diakui. Caranya dengan apa? Didengarkan. Dengarin aja, walaupun sambil ngantuk-ngantuk, nggak didengarkan, pura-pura dengar aja dia ngomong. Udah senang banget dia tuh. Perempuan di Konoha tuh yang begitu. Itu secara ilmu kejiwaan, makanya disebut emosional, dia mainnya perasaan. Kalau laki-laki makhluk rasional, mainnya akal. Maka kalau ngomong kan suami istri ketahuan itu dari kalimatnya. Istri kalau ngomong ke suami itu pasti banyak makai kata bayangkan. Kalau suami ke istri banyaknya makai kata pikirkan. Yang satu disuruh ngebayang-bayangin, yang satu disuruh mikir, nggak nyambung. Jangan pernah nyuruh suami ibu ngebayang-bayangkan. Nggak, karena laki-laki itu nggak ada yang punya apa, yang suka curhat, yang suka ngebayang-bayangin. Maka mana ada laki-laki punya buku harian? Mana ada? Ada ibu temukan laki-laki punya buku harian yang suka curhat, diare apa? Diare mah penyakit ya. Yang suka curhat itu loh. Pada tanggal sekian, jam sekian. Nggak ada laki-laki punya buku harian begitu. Karena memang nggak suka curhat, dia bukan makhluk yang suka ngebayang-bayangkan. Tapi kalau perempuan itu baru. Makanya selalu dia katakan bayangkan. Dah. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, ketika masuk kamar mandi disunnahkan untuk menggunakan alas kaki. Itu sunnah dalam agama kita. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi. Disunnahkan untuk menggunakan alas kaki ketika masuk toilet, ketika masuk kamar mandi. Itu menjadi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mempergunakan alas kaki. Kemudian yang keempat, hendaklah jauh dari kumpulan orang. Ya betul, itu sudah nggak disangsikan, itu nggak usah dibahas. Yang kelima, jangan berkata-kata di dalam kamar mandi kecuali apabila ada yang diperlukan. Tadi sudah. Yang keenam, jangan buang air kecil atau buang air besar di air yang tenang. Artinya air yang tidak mengalir. Ini tentu kalau di desa-desa dulu.
yang belum punya toilet, ya, yang biasa buang air di sungai, di kali gitu. Jangan buang air di tempat yang menggenang atau tidak mengalir, karena kotoran itu akan numpuk. Subhanallah, ummahat. Ini saya sampaikan, kan kita sering mengucapkan isti'azah, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kan artinya kami berlindung kepada Allah dari godaan setan. Pertanyaannya, apa bentuk perlindungan Allah dalam kehidupan ini bagi hambanya? Subhanallah, salah satu bentuk perlindungan Allah kepada kita hamba-hambanya, Allah menjadikan air laut itu asin. Itu bentuk perlindungan Allah kepada hambanya. Kenapa Allah jadikan air laut itu asin? Sebab semua sungai, danau, apapun namanya, itu bermuaranya ke laut. Dan itu semua membawa kotoran, numpuk di laut. Dan yang bisa mengurai kotoran itu hanya rasa asin. Maka kalau ada toilet mampet itu biasanya disiram dengan garam. Bayangkan jika laut itu tidak asin, subhanallah, segala kotoran yang numpuk di laut akan mengeluarkan bau yang luar biasa. Karena laut itu nggak ada yang mengalir. Itulah hebatnya perlindungan Allah. Tapi subhanallahnya lagi, ikan kembung yang dari lahir sampai kepancing di laut, itu ketika diangkat ke darat tetap aja ibu kalau mau goreng pakai garam lagi, karena nggak ada yang asin itu. Semuanya ikan di laut itu nggak ada yang asin itu. Jadi kalau ditanya apa bentuk perlindungan Allah kepada kita, banyak banget. Jadi bukan hanya kita berlindung kepada Allah dari godaan setan, tetapi secara tidak langsung tanpa kita minta, Allah sudah memberikan perlindungannya kepada hamba-hambanya. Oh subhanallah, luar biasa ummahat itu. Di dalam diri kita banyak sekali perlindungan Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa contohnya? Gigi itu bahannya sama dengan yang membentuk kuku. Kuku kita dengan gigi kita, tulang kita, itu secara medis bahannya sama. Pertanyaannya, kenapa kuku bisa panjang, gigi nggak ada yang panjang? Coba ibu lihat. Remeh, tapi itu tanda kebesaran Allah itu. Kuku kenapa bisa panjang? Tapi gigi enggak bisa panjang. Padahal bahannya sama. Coba kalau gigi bisa panjang. Bukan lagi pedicure, medicure, gigi cure. Otomatis pasti lebih mahal. Motongnya pakai gergaji itu. Alis mata, bulu mata, bulu hidung, bulu di tangan, bulu di kaki, sama rambut bahannya sama. Rambut bisa panjang, alis nggak bisa panjang. Bulu hidung panjang pun tapi nggak bisa panjang seperti panjangnya rambut, ditahan oleh Allah. Itu bentuk perlindungan Allah kepada hambanya. Maka kalau kita mengkaji, mentadabburi kehidupan ini, sungguh tidak pantas untuk kita tidak taat kepada Allah. Nanti ibu lihat dalam Quran surat Al-Hajj, surat yang ke-22, ayat yang ke-11, ada istilah orang beriman di tepian namanya.
Ya wa minan nasi ya'budullaha ala harfin namanya. Jadi beribadah kepada Allah di tepian. Tepian maksudnya pinggiran. Apa maksudnya beriman di tepian itu? Beriman kepada Allah dengan syarat. In asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Kalau dapat nikmat imannya nambah. Kalau dapat ujian musibah imannya hilang. Itu namanya beriman dengan syarat. Ayat yang ke-11 Al-Hajj itu namanya beriman di tepian. Wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Pertanyaannya, kenapa kita tidak boleh beriman yang demikian? Sebab Allah mencurahkan nikmatnya tanpa syarat kepada kita. Kenapa kita dalam taat kepada Allah masih pakai syarat? Bu, kemis ngaji ya bu? Pengennya sih. Ustadznya siapa sih? Ada konsumsi enggak? Itu pakai syarat itu namanya. Pengennya ngaji tapi cucu, nggak pakai tapi. Kalau masih pakai tapi ada syaratnya, ngaji saja. Loh, cucu saya siapa yang rawat? Bawa cucunya ngaji. Oh, nggak mungkin Ustadz, balikin ke anaknya. Anaknya sibuk kerja Ustadz. Terus dititipkan kepada saya Ustadz. Titip salam ya bu. Titip salam dari kita, dari MTKI Al-Ikhlas Duta Indah, kepada para anak yang menitipkan anaknya kepada orang tuanya, apapun alasannya, itu berpotensi menjadi durhaka. Anak bukan tanggung jawab neneknya. Anak itu tanggung jawab orang tuanya. Saya tahu ada ibu-ibu yang dalam hatinya ngelawan. Pak Ustadz bisa ngomong karena belum punya cucu, itu kan? Tahu saya. Karena belum ngerasain aja punya cucu. Betul bu, kasih sayang itu iya, diakui. Tetapi kalau kita sudah ngaji, sudah tahu hukumnya, tempatkanlah segala sesuatu pada tempatnya. Bukan tidak boleh sayang sama cucu. Yang tidak boleh itu ketaatan ibu dihalangi oleh cucu. Berarti ibu tidak ribat namanya. Di dalam agama kita ada istilah ribat. Apa ribat itu? Menaklukkan hawa nafsu dalam ketaatan kepada Allah. Kasih sayangnya ditempatkan pada tempatnya. Kita sayang kepada cucu, saatnya ngaji, berangkat ngaji. Nak, mohon maaf, hari Kamis anaknya jangan bawa ke rumah dulu ya. Ibu tak ngaji dulu. Nanti sudah pulang ngaji mau diantarin ke sini nggak apa-apa. Itu baru namanya ribat namanya bu. Bukan lagi saatnya, karena itu bukan kewajiban ibu. Itu kewajiban kedua orang tuanya. Maka jangan pernah membebankan anak kepada neneknya, karena itu potensial menjadi durhaka. Sekarang nitip, besok nyuruh, besoknya lagi digaji orang tuanya itu. Oh hebat dong Ustadz, anak-anak gaji orang tuanya. Bukan hebat, itu yang durhaka. Kalau mau ngasih duit, kasih, jangan sebut itu gaji. Loh ya, ini tegas kita sampaikan. Karena hilang keberkahan hidup itu, mau sehebat apapun keberhasilan dunianya, kalau dia durhaka kepada orang tuanya. Ibu sayang kepada anaknya, sayang itu maka bantu mereka untuk kelak tidak masuk nerakanya Allah. Itu sayang namanya.
sayang sama anaknya tetapi justru menjerumuskan ke dalam neraka, itu namanya sayang PHP, harapan palsu tuh. Ya, sini anaknya biar ibu yang rawat. Sayang betul sama anaknya, tapi justru buat anaknya ke neraka, itu yang begitu itu. Ibu tadi nggak datang ke pengajian, kemana bu? Ini cucu, ya Allah, lagi lincah-lincahnya. Ya, cucunya lincah, ibu juga lincah nanti ke neraka itu. Nauzubillah gitu. Jangan. Ibu-ibu di sini semuanya sudah ngaji, itu agama, itu bukan kata ustadz, itu syariat agama. Bukan nggak boleh sayang sama cucunya, boleh, tapi tempatkan pada tempatnya. Bersikap yang ribat, namanya ribat itu menaklukkan segala hawa nafsu dalam ketaatan. Setelah selesai ngaji nggak apa-apa dijemput cucunya. Nah, itu ummahat yang Allah muliakan. Kemudian selanjutnya dilarang dalam agama kita buang air kecil, khususnya di lubang-lubang yang ada di atas tanah. Ya, sebab lubang itu ada makhluk Allah di dalamnya. Itulah hebatnya Islam. Jadi kalau ibu ditanya, Islam kan rahmatan lil alamin bu, apa contohnya Islam rahmatan lil alamin itu bu? Contohnya dalam Islam dilarang buang air kecil ke dalam lubang. Itu contoh dari Islam, itu betul-betul rahmatan lil alamin. Hewan makhluk yang ada di dalam lubang pun diperhatikan dalam Islam, sekalipun itu hanya semut. Gak ada agama lain yang mengajarkan begitu. Jadi kalau nanti ibu ditanya apa contohnya rahmatan lil alamin itu, yaitu satu contohnya itu. Kalau ditanya lagi apa contohnya lagi, nah, kemarin kurban itu. Kurban itu kan sunnahnya pisaunya harus ditajamkan itu. Kenapa ditajamkan? Agar hewan yang disembelih itu tidak merasakan sakit dalam waktu yang lama. Jadi sekali gores, sekali tarik itu langsung selesai. Jangan sampai diulang-ulang kayak motong apa gitu, motong. Itu bentuknya rahmatan lil alamin Islam itu. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin itu bukan berarti memaafkan segala bentuk kejahatan. Syiah dimaafkan. Bukan, rahmatan lil alamin itu betul-betul menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bukan hanya manusia, tapi juga makhluk Allah yang lain. Binatang, pepohonan, dan sebagainya. Terakhir ummahat, jangan buang air kecil atau besar di tempat pemberhentian orang. Ya. Nah ini kalau ibu-ibu insya Allah terjaga. Yang perlu diingatkan bapak-bapaknya yang laki-laki yang suka sembarangan buang air kecil. Jangan sembarangan buang air kecil, karena dalam agama kita dilarang melakukan hal yang demikian. Jadi itu adab dalam buang air. Kemudian tidak boleh membelakangi atau menghadap kiblat. Ya saya Ustadz beli rumahnya sudah jadi Ustadz, toiletnya sudah begitu. Kalau tidak ada kemampuan untuk merubah nggak apa-apa. Tapi kalau rumah itu ibu bangun dari awal, toiletnya ibu yang membangun dalam artian pada masa ibu, maka harus dikondisikan agar toiletnya tidak menghadap ke kiblat ataupun membelakangi kiblat. Tapi kalau ibu beli rumahnya sudah jadi, kondisinya sudah begitu, itu tidak apa-apa dalam Islam. Itu disebut bara'atun minaz zimmah, sudah bebas dari tanggung jawab karena dia tidak punya kemampuan untuk melakukan itu. Tapi kalau ibu yang bangun dari awal, kondisikan posisi toiletnya. Jangan membelakangi kiblat dan tidak boleh juga menghadap kiblat. Jelas ya Bu? Jadi nanti jangan jadi pulang dari sini
ngerepotin suaminya jadi bongkar kamar mandi. Pak, kata Pak Ustadz, itu toilet kita nggak benar, itu menyalahi syariat, bongkar Pak. Wah, suaminya nggak punya duit, suruh bongkar kamar mandi lagi, jadi bahan berantem jadinya. Jangan, memahami hukum itu tidak boleh saklek begitu itu. Itu namanya rigid, kaku namanya. Jangan. Kalau ada kemampuan, alangkah baiknya. Kalau sudah tidak ada kemampuan, maafu anhu, dimaafkan. Karena posisinya dalam agama bukan hal yang prinsip, dan dia pun tidak diwajibkan, tapi disunnahkan. Jadi jangan kaku memahami hukum Islam itu. Karena kaku memahami hukum Islam itu, jadi Islam itu jadi beban dalam hidupnya itu. Sehingga apa-apa berat saja melakukannya. Karena ya memahami hukum itu secara kaku. Yang sunnah dianggap dia wajib, yang wajib malah jadi sunnah kebolak-balik. Jadi berat jadinya Islam itu. Nah, tempatkan semuanya pada tempatnya. Itulah yang disebut dengan bersikap adil. Adil itu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Baik, ini saja ummahat, tidak usah banyak-banyak kita bahas. Pertama tadi istinja, yang kedua adab dalam buang hadas kecil maupun besar. Pertemuan yang akan datang baru kita masuk kepada bab yang baru tentang bab wudu. Nanti bab wudu ini ada yang spesial, Bu. Bab wudu. Selama ini kita memahami wudu itu syarat untuk melakukan sholat. Kita buka salah satu rahasianya. Nanti pertemuan akan datang kita detailkan. Coba Ibu lihat. Perintah wudu dalam Al-Quran itu sama dengan perintah sholat. Waktunya sama-sama turun. Itu dalam peristiwa Isra Mi'raj. Tapi coba Ibu lihat. Wudu itu detail Allah sampaikan dalam Al-Quran. Surat An-Nisa itu. Tapi sholat itu enggak detail Allah sampaikan dalam Al-Quran. Sholat itu kan cuma perintahnya dalam Al-Quran. Aqimus sholah. Dirikanlah sholat. Penjelasan sholatnya di mana? Hadis. Tapi kalau wudu perintahnya dari Al-Quran, kemudian juga secara terperincinya, teknisnya dalam Quran. Itu salah satu rahasianya. Kenapa demikian, ummahat? Wudu itu syarat untuk sholat. Yang syarat malah detail, yang menjadi pokoknya malah nggak detail. Nah, nanti pertemuan yang akan datang kita bahas rincinya. Ada rahasia di balik wudu. Dan kalau betul-betul dipraktekkan, insya Allah bukan hanya sholat yang mencegah perbuatan keji dan mungkar, tapi juga wudu bisa membebaskan seseorang dari dosa, kesalahan, dan api neraka. Bukan sekedar syarat untuk sholat. Baik ummahat, sebelum masuk pukul 10.30, ada 10 menit lagi, 15 menit lagi, silahkan kita buka termin tanya jawab. Kita stop di 10.30. Monggo silahkan ummahat. Yang berkaitan dengan tema boleh, di luar tema juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan, Ustaz, ini memang apa sepele apa gimana ya Ustaz? Ya. Masalah sholat. Kalau dulu waktu mulai belajar sholat, kita tuh diajarkan sama ustazah, apalagi orang tua kita suruh sholat itu misalnya kalau 4 rakaat itu kan selalu baca
surah. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, kalau sekarang ada hadis yang mengatakan Rasulullah sholatnya cuma di rakaat pertama, kedua baca surah. Nah, apa ada hadis yang lain mengatakan kalau sholat 4 rakaat itu dibaca setiap rakaat surahnya? Karena rata-rata saya tanya sama ibu-ibu, iya enggak? Kenapa ya ini berpindah dari 4 ke 2 gitu? Iya enggak tahu, memang udah ikut gitu. Nah, yang saya tanyakan itu Ustaz, apa ada hadisnya yang mengatakan keempat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang lain silakan, Ummahat. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau nanya, ini apa ya cerita? Jadi ceritanya kita mau nolong saudara yang sulit sekali. Tapi ini anak ini pintar, jadi kita mau bantu biaya dia kuliah di luar kota. Jadi kita sekeluarga itu saya ajarin anak-anak saya, tapi anak-anak saya ini kan sudah berkeluarga semua, Pak Ustadz. Jadi kan saya tidak mau bebanin gimana ya, berat gitu. Jadi boleh nggak Pak Ustadz saya niatkan untuk menyicil bayar zakat dari supaya saya ngajakin anak-anak saya itu jadi tidak keberatan sekali karena itu tidak sedikit gitu. Gitu aja Pak Ustadz. Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang ketiga terakhir, Ibu ada di belakang. Silakan, Ibu. Oh, malah depan. Izin bertanya. Tadi Pak Ustadz bilang kalau di kamar mandi kita dilarang bicara ya, Pak Ustadz. Yang saya tanyakan, saya waktu itu pernah di toilet kantor. Jadi pas lagi di dalam itu saya lihat setan gitu, Pak Ustadz. Jadi saya hanya diam aja dan yang keluar aja, tapi padahal saya deg-degan banget. Itu yang saya tanyakan. Yang kedua, jika kita bertemu dengan jin, waktu itu saya juga pernah di tempat kosan anak saya. Jadi waktu itu pas ketemu nggak ada bayangan apa-apa, cuman saya waktu itu baca Al-Quran dan itu tetap ada di situ terus, Pak Ustadz. Akhirnya saya ngalah dan saya keluar dari kamar itu. Jadi sebaiknya kalau misalnya kita ketemu dengan jin yang seperti itu saya harus bagaimana, Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Itu ada ibu di belakang mau nanya, kasihan beliau. Ibu mau nanya yang belakang, dari tadi beliau angkat tangan. Maaf Bu, maaf, mic-nya Bu. Minta tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Ustaz tadi Pak Ustaz sampaikan bahwa kita kerjakan orang jangan marah. Tapi itu prakteknya bisa Pak Ustaz. Gimana caranya ya? Memang kadang-kadang nih kita sama jemaah kadang-kadang tertanya. Kadang-kadang ketersinggungan itu sering terjadi. Nah, itu gimana caranya? Kita bisa saling berlapang dada. Nanti apa yang aktivitas apa yang bisa membuat kita tuh sesama teman sama apa tuh bisa berlapang dada Ustaz. Karena waktu usia tua gitu ya. Kadang-kadang dendam-dendaman, kemarahan itu jadi gimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik ummahat yang sudah bertanya, jazakunnallaha khairan, kita jawab dengan cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon ummahat biar tidak salah nanti memahami pertanyaan. Pertama tadi tentang sholat. Ummahat, di dalam agama kita aslinya sholat itu 2 rakaat. Aslinya semuanya sholat itu 2 rakaat. Maka ada yang 4 rakaat zuhur, asar, isya dan maghrib 3 rakaat.
dibatasi dengan tasyahud awal namanya itu. Maka setelah 2 rakaat tasyahud, kemudian dilanjutkan 2 rakaat lagi, itu menandakan aslinya sholat itu 2 rakaat. Maka jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama, membaca ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah itu hanya pada rakaat pertama dan kedua. Nah, adapun yang membaca setelah rakaat ketiga dan keempat itu masuknya kategori sunnah. Sunnah dalam sholat itu ada 2. Ada namanya sunnah ab'ad, ada sunnah hay'ah. Sunnah hay'ah itu gerakan, sunnah ab'ad itu ucapan atau kata-kata. Maka dia masuk dalam kategori sunnah dalam kata-kata. Kenapa demikian? Apa dalilnya? Dalam Al-Quran Allah perintahkan iqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah dari ayat Al-Quran itu yang mudah menurutmu dan juga memudahkanmu. Ya kalau dia hafalnya cuma trikul 4 rakaat kurang 1 itu. Rakaat pertama kul huwallahu ahad, rakaat kedua kul a'udzu birabbil falaq, rakaat ketiga kul a'udzu birabbin nas, rakaat keempat baca apa deh? Ya. Bu, itu intermezzonya. Yang jelas hukumnya demikian. Aslinya cuma 2 rakaat, maka bacanya pada rakaat pertama dan kedua. Oke. Yang kedua menolong saudara. Kalau diniatkan zakat gimana Ustadz? Nggak bisa Bu. Zakat itu dalam Islam ada ketentuan, nggak bisa dicicil. Ini bukan kredit. Zakat itu ada syarat tertentunya dalam Islam. Bisa dikeluarkan zakat itu memenuhi syarat pertama nisab, takarannya sudah sampai. Kemudian haul itu masa berlakunya. Jika kedua syarat itu tidak terpenuhi, nggak wajib zakatnya. Terus bagaimana Ustadz? Niatkan itu infak dan sedekah. Tapi dalam konteks mendidik anak, mereka kan sudah berkeluarga Ustadz, sulit kita. Kalau anak-anak sudah berkeluarga, posisi orang tua hanya sekedar kewajiban moral untuk mengajak. Tidak ada lagi pemaksaan. Mau alhamdulillah, gak mau ya wes, ngono ae kok repot. Tapi saya pengen Ustadz, ya ajak terus Bu, ajak terus. Setiap ibu mau sedekah ajak. Mereka mau alhamdulillah, nggak mau ya sudah. Masing-masing sudah menanggung pahala dan dosanya masing-masing. Kalau ibu mau niatkan bayar zakat, jangan dicicil. Tunggu sampai nisab takarannya dan haulnya sampai, berlaku selama 1 tahun ibu bayarkan. Itu masalahnya. Jadi niatnya Pak Ustadz, niatkan menjadi sedekah. Yakinlah, in tansurullaha yansurkum. Sekarang ibu menolong saudara, kelak ibu yang akan ditolong oleh Allah. Pasti itu. Tolonglah saudaramu, maka Allah akan menolongmu. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni ahihi. Allah akan menolong seorang hamba selama hambanya itu masih mau menolong saudaranya. Bagus, amal soleh yang baik, lanjutkan Bu. Yang ketiga, ngelihat jin di toilet. Ini saya gabungkan pertanyaan pertama dan kedua ya Bu. Jin itu kalau ditulis dalam bahasa Arab jim nun, itu dari kata kerja jannah. Jannah itu artinya samar, nggak kelihatan.
Jadi aslinya jin itu nggak bisa dilihat dan nggak kelihatan. Pertanyaannya, kok ada jin kelihatan Ustadz? Itu berarti jin yang lagi bermasalah. Karena memang aslinya nggak kelihatan. Itu hakikat jin. Nah, nanti ke situnya Bu. Maka jin itu satu akar kata dengan jannah, surga, janin yang ada di dalam kandungan, itu kandungan, janin, jannah, jin, itu semua satu akar kata, artinya tidak terlihat kasat mata. Kalau ada jin yang bisa kelihatan, berarti itu jin yang sedang bermasalah. Karena dia lari dari hakikatnya. Pertanyaannya ada Ustadz, itulah yang disebut sugesti. Aslinya nggak ada. Maka rumusnya dalam agama kita menghadapi makhluk yang bernama jin itu sederhana. Ini Ibu pegang betul. Kalau Ibu takut, dia berani. Kalau Ibu berani, dia takut. Kalau Ibu sudah ketakutan, jangankan benar-benar jin, kucing pun dibilang jin. Meong, setan. Suaminya pun dibilang setan. Lutak di dapur. Tapi beliau ngelihat betul, bukan Ibu yang bermasalah, jinnya yang bermasalah itu. Harusnya dia nggak boleh kelihatan. Nah, bagaimana seharusnya kita bersikap Ustadz tentang makhluk halus itu? Dua-duanya, jin dan manusia itu sama-sama makhluk Allah. Secara penciptaan dalam Al-Quran sudah disebut kita lebih sempurna dari mereka. Maka jangan pernah takut, satu. Jangan pernah minta tolong, karena kita lebih hebat dari mereka. Kita bisa kelihatan, mereka nggak kelihatan. Tapi ada Ustadz, itulah sugesti Bu. Semuanya sugesti itu berawal dari pikiran. Kalau udah pikiran kita rusak. Sama ketika Ibu menghadapi santet, tenun, guna-guna, pelet, semua itu nggak mempan kalau pikiran Ibu sadar. Tetangga saya Bu kesurupan, dibawa ke tempat saya. Saya sudah bilang, saya bukan Ustadz jampi-jampi. Saya bilang, masa aja minta tolong Pak Ustadz. Saya ke dapur, saya ambil air 1 ember, saya siram. Udah nggak ada bacaan lagi, mau baca apa ya? Saya siram, sadar Bu. Kenapa? Karena dia tundukkan akalnya, makanya kesurupan. Akalnya nggak berfungsi, digunakan oleh makhluk lain jadinya. Kalau dia tetap menjaga kesadarannya, dia nggak akan kesurupan itu. Makanya rata-rata yang kesurupan itu halusinasi. Apaan tuh? Nah, apaan halusinasi? Nggak usah nunggu kesurupan. Orang sakit demam tinggi itu bisa berhalusinasi itu. Persislah begitu orang kesurupan itu. Jadi intinya yang penting satu, Ibu nggak usah takut, bukan Ibu yang bermasalah, jinnya yang bermasalah itu. Maka bagaimana kita mengantisipasinya Ustadz? Dalam agama kita sudah disyariatkan, setiap akan memulai aktivitas apapun ada doa sebelum dan sesudahnya. Nggak hafal Ustadz udah. Sebelum mulai bismillah, selesai alhamdulillah. Makan, ada doa sebelum makan, ada doa setelah makan. Coba ada anak yang cerdas itu. Sebelum makan, dia nggak baca doa. Akhirnya setan ikut makan. Kan begitu kata orang tua dulu. Baca doa, kalau enggak nanti setan ikut makan loh. Dia nggak baca doa. Setannya ikut makan. Begitu minum dia baca doa. Loh, ditanya sama ibunya, kok tadi makan nggak baca doa, sekarang minum baca doa? Iya, biar setannya keselak. Makan nggak minum katanya.
Nggak bisa ikut minum setannya kan, dia baca doa masalahnya. Itu mengantisipasi, dan itulah ruqyah terbaik dalam agama kita. Jadi ruqyah terbaik itu bukan kita diruqyah orang lain kata Nabi, tetapi ketika kita mampu meruqyah diri kita sendiri. Caranya bagaimana? Kita kalau berzikir kan kadang-kadang waktu kita dikit. Paling banter kita zikirnya habis sholat, itu pun paling 5 menit 1/4 jam. Nggak ada waktu kita bangun tengah malam 2 jam berzikir, nggak kuat. Kalau main handphone kuat. Itu udah fakta lah, nggak usah kita pungkiri. Termasuk saya juga, sama saja semuanya sama-sama. Terus bagaimana zikir kita yang baik Ustadz? Setiap akan memulai aktivitas berdoa, selesai aktivitas berdoa, itu zikir terbaik, itu ruqyah terbaik. Mau masuk kamar mandi baca, keluar kamar mandi baca, biar nanti di kamar mandi nggak kelihatan yang macam-macam. Takutnya ada cermin di kamar mandi ngelihat mukanya, ih setan, itu repot urusan. Jangan, itu yang bermasalah jinnya bukan ibu, makanya dia nunjukkan dirinya itu. Karena hakikatnya jin itu nggak kelihatan. Kok bisa tiba-tiba ada jin kelihatan? Itu berarti jin bermasalah gitu. Dan jin itu bisa menyerupai siapapun kecuali satu, Rasulullah. Jadi ibu jangan percaya, tadi saya ketemu ngelihat si Anu di sana, lihat si Anu di sini. Jin itu. Jin. Dan ada surat jin dalam Al-Quran. Nanti kita buka termin khusus membahas jin. Di Tanah Abang banyak. Ya, jins pakai S. Yang keempat, bagaimana cara berlapang dada? Satu, kalau secara syariatnya banyak-banyak baca ayat Al-Insyirah. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wa rafa'na laka zikra. Alam nasrah, agar Allah meluaskan dada kita. Meluaskan dada kita. Nah, tapi perlu dipahami, orang yang berlapang dada itu bukan tidak marah ketika dihina. Ibu dihina orang, ibu marah, itu lumrah. Yang gak boleh itu membalas, itu yang gak boleh. Sama ketika ada saudara, tetangga, keluarga meninggal, jangan nangis. Nggak boleh, nggak bisa orang dilarang nangis. Itu fitrah manusia, sedih, air mata keluar. Nangis boleh, yang nggak boleh itu menangisi, itu nggak boleh. Menangis itu cukup air mata yang keluar. Tapi kalau sudah menangisi, mata mengeluarkan air, mulut ngeluarin kata-kata, kaki nendang-nendang, tangan mukul-mukul, itu yang nggak boleh. Sama seperti tadi, kalau kita marah, dibully orang, marah. Tapi yang nggak boleh marah-marah. Marah-marah artinya membalas. Nggak usah dibalas, biarkan saja. Ibu marah, cukup marah dalam hati ibu, marah yang ibu bisa nikmati sendiri. Udah, itu masih manusiawi. Tapi jangan sampai membalas. Apa bentuk pembalasan itu? Aibnya orang itu dibuka, kemudian diomongkan ke orang lain, yang disebut dengan ghibah itu. Nah, kalau mau lapang dada, ya itulah Bu. Intinya begini, tidak usah mikirin omongan jelek orang lain tentang kita. Kenapa? Karena dia ketika ngomong pun tidak pakai pikiran. Ngapain kita mikirin? Pikiran itu dilawan pakai pikiran. Kalau dia nggak pakai pikiran, ngapain kita lawan dengan pikiran? Setan itu jangan dilawan dengan setan. Sama-sama setan, salaman jadinya. Kita dihina, kita balas menghina, berarti sama-sama setan dong.
Maka dalam hukum agama kita al-qatil wal maktul finnar. Yang membunuh, yang terbunuh sama-sama masuk neraka. Kenapa? Karena itu hanya masalah waktu. Yang terbunuh pun pengen bunuh, cuma keduluan aja dia kebunuh. Artinya jangan membalas. Marah boleh, yang tidak boleh marah-marah. Jangan marah-marah, santai saja. Gak usah dipikirin omongannya dia, karena dia pun ngomong gak pakai pikiran. Ngapain kita lawan dengan pikiran? Santai saja. Oh, kok bisa Ustadz? Al-baqa'u lillahi wahdah. Ini pesannya. Apa pesannya Ali bin Abi Thalib? Iza wajadta aktsaron nas yatakallamu anka bisu'i fakul fi nafsika alhamdulillahilladzi saghalathum bi wa lam yushghilni bihim. Kalau kau mendapatkan orang banyak ngomongin kejelekanmu, ucapkan dalam hatimu, alhamdulillah, Allah telah membuat mereka sibuk tentang saya, tapi Allah tidak membuat saya sibuk tentang mereka. Kalau itu sudah bisa kita ucapkan, maka kita akan sibuk melakukan kewajiban kita, tidak perlu sibuk membela diri kita. Udah tunaikan aja kewajiban kita kepada Allah. Yang melakukan pembelaan siapa? Allah. Karena hakikatnya pembelaan diri tidak dibutuhkan. Oleh siapa? Oleh dua orang. Satu, orang yang membenci kita. Kita tidak perlu membela diri di hadapan dia. Sehebat apapun kita membela diri, dia nggak akan percaya kalau dia udah benci. Yang kedua, pembelaan diri tidak dibutuhkan orang yang mencintai kita. Kenapa? Sejelek apapun orang lain menjelek-jelekkan kita, kalau dia sudah cinta kepada kita, lebih dari itu tidak akan merubah cintanya. Makanya kalau dalam rumah tangga itu istrinya dijelek-jelekin orang, kemudian ngomong ke suaminya, "Pak, belain dong Pak, Bapak nggak belain saya, belain siapa sih Pak?" Gitu. Bukan, beliau diam itu bukan nggak membelain, tapi nggak peduli. Karena sudah cinta sama ibu, mau sejelek apapun ibu dijelek-jelekkan tetangga, nggak ada gunanya bagi beliau. Karena semuanya sudah tertutup oleh rasa cinta kepada ibu. Nggak perlu bela-belain dengan kata-kata. Terus gitu masang spanduk maunya, saya bela istri saya gitu. Lebay. Ngapain? Santai saja. Yang mencintai kita tidak membutuhkan pembelaan kita. Yang membenci kita pun gak butuh pembelaan kita. Tetangga ibu udah benci sama ibu. Ibu mau membela diri sehebat apapun tetap aja jelek di mata dia, gak ada gunanya. Ibu melakukan kebaikan aja dia bilang apa? Belagu itu. Alah, sok-sokan aja tuh. Lah ibu lo ngaji begini. Ini orang-orang tua kami khususnya nih. Ibu niatnya berangkat ikhlas dari rumah pengen ngaji nyari pahala. Itu loh tetangga ibu ada yang ngatain, "Nah, udah tua baru ngaji," gitu. Padahal yang ngatain juga udah tua itu nggak ngaji juga. Ya begitulah manusia itu. Coba. Makanya pesan Nabi apa? Ridon nas ghayatun la tudrak, ridallah ghayatun la tudrak. Membuat manusia suka kepada kita itu nggak penting. Yang penting itu Allah suka kepada kita. Udah selesai urusan kita. Mau siapa? Ibu pakai pakaian begini, kalau ibu dengerin omongan orang di luar nggak jadi-jadi ibu nyampe ke pengajian. Baru keluar. Ada yang komen, cuma nggak ada yang berani keluar aja. Adalah jilbab sama baju nggak nyambung. Jilbab hitam, baju hijau, udah kayak apa tau? Ibu dengerin itu. Ibu masuk lagi ke rumah, ganti lagi, dibalik jilbab hitam, baju hijau, dibalik jilbabnya hijau, baju hitam. Keluar lagi ibu, ada lagi yang komen,
Emang nggak tahu model ya. Ibu dengarkan yang begitu sampai sore, ibu nggak nyampe ke pengajian ini. Ada aja yang nggak suka. Itu memang manusia, namanya manusia. Udah begitulah. Ngapain kita hidup dengan kata-kata manusia? Maka kesimpulannya, hidup itu bukan apa adanya, hidup itu bukan ada apanya. Tapi yang benar, hiduplah sebagaimana mestinya. Menurut siapa? Allah dan Rasulnya. Selesai. Apalagi ibu dibenci dalam ketaatan. Mantap. Itulah yang kita cari. Ibu istiqomah berangkat ngaji, diomongin, nanti pulang salamin orangnya. Makasih Bu. Makasih apa? Terima kasih atas transferan pahalanya. Dia transfer pahala ke ibu secara otomatis. Karena ibu dimusuhi dalam ketaatan. Biarkan saja dikata-katain, alah lagunya ngaji. Udah tua baru ngaji, suami pensiun baru ngaji, macam-macam ngomong. Alhamdulillah. Catat betul di dalam hati kita, yang tidak suka sama kebaikan dan orang baik di dunia ini cuma satu, nggak ada, bukan salah satu doang. Apa? Setan. Yang nggak suka sama orang baik, sama nggak suka sama kebaikan. Berarti kalau ada orang memusuhi kebaikan, setan itu bentuknya aja orang. Loh manusia Bu, sejahat apapun itu nggak ada yang benci kebaikan Bu. Ibu pernah nggak punya tetangga pemabuk? Orang yang ayahnya pemabuk, pulang mabuk itu subuh-subuh, masih sempat bangunin anaknya sholat subuh. Ibu-ibu yang nggak nutup aurat, nggak pakai jilbab, tapi kalau ngelihat anak perempuannya nggak pakai jilbab, itu dia resah itu. Nggak ada yang benci kepada kebaikan, tidak ada yang tidak suka kepada orang baik kecuali setan. Jadi kalau ibu diomongin, nggak usah dibalas dengan status, nggak usah balas dengan kata-kata yang banyak. Status ibu cukup satu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini saja ummahat yang Allah muliakan, sama-sama kita berdoa kepada Allah. Ustaz, Ya. satu lagi Ustaz, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Bu. Menurut tema Ustaz, Ya. ini ada berita dari Jawa, tetangga. Kemudian sakitnya itu koma sudah 1 bulan itu Ustaz. Tapi belum titik ya Bu. Bagaimana itu sudah saya dianjurkan pada dokternya itu agar diruqyah begitu. Saya kirimkan juga bacaan-bacaannya. Namun sampai sekarang ini katanya masih koma Ustaz. Dari rumah sakit sudah dipulangkan ke rumah begitu. Bagaimana itu sebaiknya ya Ustaz? Baik. Keluarganya itu. Demikian Ustaz, mohon maaf. Ya, makasih Bu. Ya, penting. Ini penting ummahat tentang sakaratul maut. Tadi beliau ada tetangga beliau sudah koma, tapi belum titik ya Bu, masih koma. Kalau udah titik selesai berarti kan. Bagaimana kita merespon yang begitu? Ya, usulan ibu itu sudah benar, sudah pas, diruqyah. Tapi nanti kalau diruqyah Ustadz kasihan. Udah, sekarang ruqyah sendiri, keluarganya yang meruqyah. Caranya pertama, coba sekarang wudukkan itu yang sedang sakaratul maut itu. Diwudukkan, suruh syahadat, dituntun untuk syahadat. Kalau masih juga nggak bisa itu keluarganya, kalau ada yang bisa baca Quran itu. Di sampingnya, di telinganya tepatnya itu. Baca Yasin, baca Al-Muluk, baca Al-Waqi'ah, semua ayat-ayat Al-Quran baca. Mungkin nanti kalau mendatangkan orang untuk meruqyah ada perasaan malu. Takutnya bagaimana, udah keluarganya sendiri yang meruqyah, wudukkan, ikhlaskan.
Dibisikkan ke telinganya, ikhlaskan untuk melepaskan semuanya, apapun. Mau ada bacaan-bacaan, ilmu-ilmu, amalan-amalan yang menyalahi syariat sepanjang hidupnya, ikhlaskan, lepaskan. Semua perasaan khawatir meninggalkan segala-galanya, ikhlaskan. Dan yang paling terpenting harus diteliti. Ini berdasarkan kisah nyata yang terjadi kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Alqamah. Alqamah itu ikut jihad dengan Rasulullah, Bu. Begitu sakaratul maut itu nggak bisa lepas-lepas. Apa penyebabnya? Ternyata Alqamah membuat ibunya menangis gara-gara dirinya. Jadi yang susah sakaratul maut, siapapun periksa hubungannya dengan kedua orang tuanya, pasti bermasalah. Makanya ditanya keluarganya nanti, Bu, ini ada masalah nggak dengan orang tuanya? Kalau orang tuanya masih hidup dan orang tuanya tidak memaafkan, sampai kapanpun nggak bakal lepas itu. Tapi Alqamah itu kisah nyata, bukan perasaan saya nih, Bu. Silahkan dibaca nanti buku sejarah. Alqamah itu nggak lepas-lepas sakaratul mautnya. Ternyata ditanya oleh Rasulullah, apa masalah Alqamah? Dijawab, dia pernah durhaka kepada orang tuanya, ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengutus Bilal bin Rabah untuk menemui ibunya Alqamah, untuk meminta maaf. Ibunya nggak bisa memaafkan. Ibunya didatangkan oleh Rasulullah. Alqamah itu diangkat jasadnya, tubuhnya oleh Nabi, diletakkan di atas kayu bakar. Daripada ini nggak bisa wafat, masih sakaratul maut terus saya bakar, kata Nabi. Kasihan ngelihat sahabat itu. Tapi subhanallah, ketika akan dibakar, yang namanya hati seorang ibu terketuk dan akhirnya memaafkan Alqamah. Belum selesai keluar kata-kata memaafkan dari ibunya, belum habis kata-kata, lepas itu sakaratul maut. Jangan main-main dengan orang tua. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah ada pada ridho orang tua. Murka Allah ada pada murka orang tua. Emang hebat orang tua itu, Ustaz. Satu ibu bisa membesarkan 10 anak. Tapi 10 anak belum tentu bisa merawat satu ibu. Itulah hebatnya itu. Dan ketika ditanyakan, seorang anak bertanya kepada ayahnya, ya abati, mal farqu baina ibtisamati wa ibtisamatuka? Apa bedanya senyumku dengan senyummu, wahai ayahku, wahai ibuku? Kita sama-sama senyum, apa bedanya? Apa jawab ibunya ayahnya? Ana abtasimu lamma araka sa'idan wa anta tabtasimu indama kunta sa'idan. Kami orang tuamu tersenyum ketika melihat kau bahagia, tapi kau anakku tersenyum ketika kau bahagia. Kita orang tua tersenyum ketika melihat anak kita bahagia. Tapi anak-anak kita bahagia, dia tersenyum ketika dia bahagia. Belum tentu ketika melihat orang tuanya bahagia. Hebatnya orang tua itu. Maka disebut keramat dalam bahasa kitanya. Jadi kalau mau cari keramat, nggak usah macam-macam. Nggak usah ke dukun, nggak usah ke macam-macam. Ibu punya penyakit, ibu punya masalah, punya apa, kalau masih mau ada orang tua, datangin aja orang tua ibu.
minta dijampi-jampi sama orang tuanya itu. Ambil tangannya, letakkan di kepala ibu, doakan saya bu, ikhlaskan, restui saya, ridhoi saya, hilang penyakit ibu semua nanti. Maka siapapun yang masih punya orang tua, berarti Allah masih menitipkan ibu tiket menuju surganya Allah. Gunakan tiket itu dengan baik. Gak ada duanya orang tua kita itu. Gak ada gunanya kita sehebat apapun kalau orang tua kita susah, bu. Enggak. Silahkan ibu buktikan semuanya ini orang tua. Itulah salah satu esensi kurban itu. Ini saya sedikit sambungkan. Kenapa ini penting? Coba, kenapa kurban itu penting? Nabiullah Ibrahim ketika Allah uji dengan ujian istri, lulus. Istrinya 2, lulus. Ketika Allah uji dengan ujian orang tua Nabi Ibrahim, lulus. Tapi ketika Allah uji dengan ujian anak, hampir saja Nabi Ibrahim tidak lulus. Ibu pernah nggak ngomong kalau saat suaminya sakit terus ibu bilang, ya Allah, kasihan suami saya, pindahkan sakitnya kepada saya. Jangan bohong. Pernah nggak? Nah, ketika orang tuanya sakit, bilang, ya Allah kasihan ibu saya, pindahkan sakitnya kepada saya, ada? Nah, tapi ketika anak sakit, ibu pernah ngomong begitu? Saya pun pernah ngomong yang sama. Ketika anak saya sakit mau dioperasi, saya bilang, ya Allah pindahkan sakitnya kepada saya. Hebatnya kasih sayang orang tua kepada anak. Jangan main-main. Mau sesayang apapun suami ibu, mau sesayang apapun istri bapak, gak ada yang mengalahkan kasih sayang orang tua kepada anak. Maka sampai sakaratul maut tertunda gara-gara durhakanya kepada orang tuanya. Jangan sampai. Maka minta maaf. Kalau sudah meninggal gimana Ustaz? Terus berbakti. Berbakti kepada orang tua dengan melakukan kebaikan, niatkan pahalanya sampai kepada kedua orang tuanya. Ini saja ummahat, sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan semua kita yang berhadir pada kesempatan kajian ini, Allah karuniakan kita semua umur panjang dalam taat ibadah, sehat walafiat dalam ibadah. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lapangkan rezeki kita dalam ketaatan. Semoga anak, suami, cucu, ibu-ibu sekalian, dimanapun dan kapanpun senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah. Allah jauhkan dari segala musibah. Kita bermohon kepada Allah, semoga jika ada di antara keluarga kita, anak kita, cucu ibu, bahkan ibu-ibu yang sakit, baik ringan, sedang maupun berat, semoga sakitnya segera diangkat oleh Allah. Allah kembalikan kesehatannya lahir dan batin. Semoga sakit kita menjadi penggugur dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah, penambah amal soleh kita di sisi Allah. Kita doakan ayah ibu kita semua, semoga beliau-beliau yang telah mendahului kita, semoga Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Allah ampunkan dan maafkan segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kita. Semoga setiap amal soleh yang kita lakukan sebagai seorang anak, Allah alirkan pahalanya berupa rahmat dan ampunan ke ayah ibu kita di alam kuburnya. Mudah-mudahan beliau-beliau ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah. Dan semoga kita semua yang berhadir ini kelak Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah.
Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakunna ajmain. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ilmu yang kita dapatkan pada hari ini yang telah disampaikan oleh Bapak Ustaz Rizal Sidikian. Semoga apa Oh ya, terima kasih. ilmunya semoga bermanfaat untuk kita amalkan. Ya, siap. Berarti Kamis depan ya? Ya, bisa Oh, hadir. siap. Tadi Makasih. tanggal 2 Juli Seperti Adi. Masya Allah. Ibu-ibu juga? Ibu-ibu juga? ini sama bapak-bapak saya undang Oh, Masya. Tanggal 2 Juli. 2 Juli. demikianlah Kalau nanti Kamis depan Ustaz Rijai. Iya, Rijai Muhammad. Oh, Bapak Ibu juga ya? Oh, siap. Iya, dari Jember kan dulu ya? Jember kan? Oh, iya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus atas nanti kita berfoto di depan